Salam Rayu. Saudara Sewu dimanapun Anda berada, kali ini Nuwun Sewu hadir lagi, dan kebetulan hari ini Nuwun Sewu berkunjung ke daerah Wonosobo, tepatnya di daerah Dieng, Jawa Tengah. Dan di sini Nuwun Sewu akan mencoba ini, ada satu sumber mata air yang bagus yang disebut juga dengan Tok Bimo Lukar. Ada apa aja di sini? Mari kita ikuti terus perjalanan Nuwun Sewu. Monggo dilanjut. Tok Bimo Lukar adalah patirtan kuno dari masa Mataram Hindu yang mata airnya dipercaya sebagai titik awal Kali Serayu. Situs kepurbakalaan ini berada tepat di sebelah utara jalan ke kawasan dataran tinggi Dieng dari arah Wonosobo. Tapaknya berada di wilayah administrasi Desa Dieng, Pejajar, Kabupaten Wonosobo. Tok dalam bahasa Jawa berarti mata air. Jejak keperbakalaannya pada masa modern hampir sirna. Tinggal tersisa dua jaladuara atau pancuran air yang masih berfungsi mengalirkan air. Sangat mungkin keberadaannya terkait dengan komplek Percandian Dieng yang berada sekitar 1 km dari tapak situs ini dan berfungsi sebagai patirtan untuk mensucikan diri sebelum berkunjung ke komplek candi. Oke, salam Rayu, dan kita sudah sampai di Tok Bimo Lukar. Ya, seperti yang Anda lihat ya, di sini ada Jonodoro ya, masih asli. Ini Jonodoro atau yang disebut juga dengan pancuran, atau bisa dikatakan kalau di bagian dari candi ini adalah sebagai talang candi, seperti ini. Dan ini masih asli ya. Meskipun menurut saya di sini sudah ditutup oleh semen baru. Jadi ini ada dua pancuran ya, yang berasal dari sumber mata air yang ada di atas. Dan di sini Nuwun Sewu, air ini digunakan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai air untuk awet muda. Di samping itu juga untuk sebagai media penyembuhan. Dan ini masih dipercaya oleh masyarakat sampai sekarang. Tok Bimo Lukar masuk dalam daftar objek wisata di dataran tinggi Dieng. Namun, banyak orang tidak mengetahui apakah Tok Bimo Lukar tersebut. Keberadaannya berada di tepi jalan dan posisinya cukup rendah, membuat banyak orang melewatkannya. Saat ini, Tok Bimo Lukar yang merupakan sumber mata air purba telah dibuka dan dibangunkan taman di sekelilingnya. Saat ini berfungsi sebagai tempat penyucian diri atau ritual dan masih dipraktekkan warga setempat. Warga juga memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tok Bimo Lukar merupakan sumber mata air purba yang menjadi hulu sungai Serayu dan berguna sebagai sumber kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya.
Selain itu, Tuk Bima Lukar dipercaya umat Hindu sebagai air suci dan sering digunakan untuk ritual keagamaan. Ada yang mengatakan bahwa tuah dari Tuk Bima Lukar dipercaya sebagai obat awet muda. Dalam kisah pewayangan, Bima berasal dari kata Bimasena atau Werkudara, atau disebut juga Vrikadara, atau tokoh penegak Pandawa dalam cerita pewayangan. Serta Lukar artinya melepas pakaiannya. Hal ini yang mengingatkan kita pada cerita sebelum Pandawa menerima wajangan atau ajaran dari Guru Durna dan Begawan Dronajaya yang diharuskan untuk bersuci atau mandi terlebih dahulu. Itulah sebabnya dari konteks ini oleh para penganut penghayat spiritualis atau kebatinan, kata Lukar dimaknai sebagai melepas segala hasrat dan segala bentuk hawa nafsu yang bersifat jahat. Penamaan sumber mata air dengan nama Bima atau Tuk Bima Lukar memiliki kemiripan nama dengan Candi Bima yang ada di dataran tinggi Dieng. Entah hal tersebut memiliki keterkaitan atau tidak. Mitos dari Tuk Bima Lukar. Dikisahkan pihak Pandawa atau yang diwakili oleh Bima dan Kurawa berlomba membuat sungai. Sebelum mulai menggali, Bima mendapat wangsit agar membuat sungai dalam keadaan lukar atau tanpa busana, lalu menggunakan alat vitalnya untuk membuat lubang air dan mengairi lubang itu dengan air seninya. Bima pun melakukan seperti petunjuk yang diterimanya dan berhasil memenangkan lomba. Usai membuat sungai, Bima melihat seorang gadis cantik yang sedang mandi di sungai yang baru saja dia buat. Karena gadis tersebut sangat cantik, Bima terpana dan berucap, "Siro Ayu," atau yang berarti kamu cantik. Ucapan tersebut kemudian dijadikan nama sungai yang airnya bersumber dari mata air Sungai Serayu ini. Di bawah pancuran inilah masyarakat sekitar serta pengunjung mencuci muka mereka atau bahkan mandi. Ada kepercayaan di masyarakat sekitar mengenai mata air ini. Mencuci muka atau mandi di tempat ini dipercaya dapat membuat awet muda. Itulah tadi tayangan dari The Nun Sewu. Semoga informasi dari The Nun Sewu bisa bermanfaat positif bagi semua sedherek The Nun Sewu. Dan seperti biasa di akhir acara, saya ucapkan, jika ada salahnya saya Nun Sewu, jika ada benarnya saya Nun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Salam Rahayu.